Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang pengujian hipotesis. Pastinya, saudara sudah sering mendengar tentang hipotesis ya. Hipotesis bisa diartikan dengan dugaan sementara. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hupo dan tesis. Hupo artinya lemah, sedangkan tesis artinya adalah teori atau proposisi. Nah, kita lihat ya untuk pengertian lebih lengkapnya. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih membutuhkan pengujian kebenaran melalui fakta-fakta. Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Nah, kita lihat contohnya hipotesis ya. Contoh hipotesis yaitu rata-rata nilai UN mahasiswa baru Fakultas Ekonomi lebih dari 80. Kita tidak tahu apakah pernyataan ini benar atau salah. Nah, jadi kita harus membuktikannya dengan pengujian hipotesis, pastinya berdasarkan data-data yang kita miliki. Contoh berikutnya yaitu mahasiswa yang aktif di kegiatan kemahasiswaan mempunyai IQ yang lebih tinggi dari mahasiswa kebanyakan. Nah, ada yang menyatakan bahwa pernyataan ini benar, ada yang menyatakan bahwa pernyataan ini salah. Ya, kita tidak tahu kebenarannya ya, jadi kita harus cek kebenarannya melalui pengujian hipotesis. Pada pengujian hipotesis kita diajarkan untuk tidak mudah percaya dengan pernyataan-pernyataan yang kita temui. Jadi kita harus melakukan pengujiannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, langkah-langkah pengujian hipotesis yaitu yang pertama menetapkan hipotesis. Kemudian memilih suatu tingkat signifikansi atau taraf nyata, kemudian menentukan kriteria pengujian, menghitung statistik uji, dan membandingkan nilai statistik uji dengan nilai tabel, dan membuat kesimpulan. Nah, untuk langkah pertama yaitu menentukan hipotesis ya. Hipotesis terdiri dari dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Jadi, untuk hipotesis nol dilambangkan dengan tanda sama dengan. Kemudian hipotesis alternatif yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih, dilambangkan dengan tanda lebih, kurang, atau tidak sama. Nah, pada kali ini kita akan membahas pengujian hipotesis min satu populasi. Nah, jika sampelnya sampel besar atau lebih dari 30, sampel yang lebih dari 30, kita menggunakan ujinya yaitu uji Z. Jika sampelnya itu sampel kecil, maka kita gunakan yaitu ujinya uji T, yaitu kita gunakan tabel T. Nah, kita lihat yang pertama yaitu menggunakan sampel yang lebih dari 30 menggunakan tabel Z yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, ini dia ada 3 kriteria pengujian. Nah, 3 kriteria pengujian pada pengujian hipotesis. Jika terjadi H1-nya itu mu lebih dari mu 0, mu-nya itu lebih dari mu 0, maka untuk kriteria pengujiannya H0 diterima yaitu jika Z hitungnya ya kurang dari Z alfa, kurang atau sama dengan Z alfa. Ini dia, ini Z alfa kita bisa dilihat nanti di tabel Z ya. Nah, daerah penerimaan H0-nya itu kurang dari Z alfa, di sini posisinya. Ini dia. Nah, selanjutnya kriteria berikutnya yaitu jika mu-nya H1, alternatifnya, hipotesis alternatifnya mu kurang dari mu 0, kriteria pengujian penerimaan H0-nya itu Z lebih dari negatif Z alfa. Ini dia, ini negatif Z alfa kita, kalau lebih itu daerahnya ke kanan ya. Ini daerah penerimaan H0 kita. Oke. Berikutnya yaitu jika hipotesis alternatifnya itu mu tidak sama dengan mu 0 ya. Bisa disebut juga uji dua arah, yaitu kemungkinan dia kurang atau lebih ya. Nah, itu daerah penerimaan H0-nya ya. Daerah penerimaan H0-nya di sini yaitu terletak antara negatif Z alfa per 2 dan positif Z alfa per 2. Nah, kita lihat untuk berikutnya uji statistik yang kita gunakan. Ini dia.
Untuk mencari Z hitungnya yaitu X bar dikurang mu 0 per sigma per akar N ya. Nah, kemudian untuk jika ragam tidak diketahui, ini ya kita gunakan yaitu menggunakan S ya, yaitu simpangan bakunya pada sampel. Nah, berikutnya kita lanjut untuk contoh uji satu arah ya. Kita lihat contohnya. Suatu perusahaan memproduksi suatu komponen dan menurut mereka komponen tersebut dapat menahan beban lebih dari 8 kg. Ya, kita lihat pernyataannya kembali. Suatu perusahaan memproduksi suatu komponen dan menurut mereka komponen tersebut dapat menahan lebih dari 8 kg. Ini berupa pernyataan ya, yang belum tahu kita kebenarannya. Jadi kita harus menguji kebenarannya, benar atau tidak populasinya itu dapat menahan beban lebih dari 8 kg. Nah, kata-kata lebih ini menyatakan H1-nya nanti mu lebih dari 8. Setelah diuji dengan 50 sampel, jadi ini diambil 50 sampel, didapatkan bahwa rata-ratanya adalah 7,8 kg dengan standar deviasinya atau simpangan bakunya 0,5. Kesimpulan apa yang dapat diambil dengan taraf signifikan 5% dan 1%? Kita lihat pembahasannya. Ini dia. Yang pertama itu menentukan hipotesisnya ya, langkah-langkah pengujian hipotesis. Menentukan hipotesis, ini hipotesis kita. Hipotesis H0 kita yaitu mu sama dengan 8, tidak adanya perbedaan ya. Kemudian H1 yaitu mu lebih dari 8. Kita mau menguji tadi apakah benar bahwa komponen tersebut dapat menahan lebih dari 8 kg. Nah, kita lanjut berikutnya yaitu menentukan taraf nyatanya yaitu 5% dan 1%. Kita lihat di Z tabel. Z 0,05 kita dapatkan 1,65, kemudian Z 0,01 adalah 2,33. Berikutnya kriteria pengujian. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa jika mu itu lebih dari mu 0, tadi ya. Ini dia ya. Mu lebih dari mu 0, maka daerah penerimaan H0-nya itu yaitu Z hitung kurang dari Z alfa. Z hitung kurang dari Z alfa. Di sini dia daerahnya ya. Jadi kita harus tahu bahwa daerahnya itu ternyata Z hitung kurang dari Z alfa. Jadi Z alfa kita di sini tadi 1,65 dan 2,33 di daerah positif ya. Nah, kita cari berikutnya, ini dia berarti daerah penerimaan H0 kita, tujuan kita. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita cari statistik uji kita yaitu Z hitungnya yaitu X bar dikurang mu per sigma per akar N. Ya, berarti rata-rata sampel kita 7,8 tadi, kemudian mu 0 kita adalah 8, simpangan baku kita 0,5 dan N kita 50. Kita dapatkan Z hitungnya negatif 2,828. Ya, berarti berada di daerah di sini ya. Di sini dia yaitu daerah negatif. Nah, kita lihat ya bahwa ternyata Z hitung itu berada di daerah penerimaan H0 ya. Z hitung kurang dari Z alfa. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa H0-nya diterima ya, H0 diterima ya, bahwa komponen tersebut dapat menahan yaitu 8 kg saja, dan tidak cukup bukti bahwa komponen tersebut dapat menahan lebih dari 8 kg.